Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Kembang ya. Kita sama-sama belajar. Alhamdulillah hari ini cuacanya lumayan cerah, panas dari pagi, tapi mendung sudah ada di sebelah barat jalan ke timur. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau cek untuk akar bahan bonsai nanti kedepannya untuk eh, larinya ke bahan bonsai ekspos akar ataupun neagari. Di video saya sebelumnya sudah eh, saya sering berbagi untuk bahan bonsai ini. Di belakang sana, di ujung sana, sama sana sudah ada beberapa bahan yang sudah saya lakukan penekuan. Ini posisinya yang di depan sini ya nanti ya. Nah, akan saya lakukan proses untuk cek akar seperti apa. Kita sama-sama belum tahu, saya juga belum tahu kondisi akarnya seperti apa. Nah, sebelum kita melakukan untuk pembongkaran ini, sudah saya lakukan tadi pengurangan daun yang seperti ini tidak maksimal. Nah, saya akan tunjukkan untuk teman-teman contoh-contoh yang sudah saya bongkar, nanti kita lihat bareng ya untuk bahan ini seperti apa. Nanti kita bongkar, kita lihat terus ini stylenya pemilihan cangkoknya mepet ya. Sebenarnya kurang mepet sedikit dulu sini untuk seperti ini. Nah, pas di cabang seperti ini ya, ambilkan contoh. Nah, seperti ini agak mepet sedikit, tapi batangnya sudah agak besar ya, agak sedikit besar, kira-kira sejari kelingking. Nah, mepet segini, kupasannya nanti ikut kokopitnya, ikut ke ketutup di sini ya. Jadi akarnya bisa keluar dari sini sama cabang, dua cabang. Hasilnya seperti ini kurang naik sedikit dulu untuk penutupan kokopitnya, dan sudah saya kasih gerak dasar. Oke, kita lihat yang sudah saya beberapa sudah saya lakukan teguk ya. Saya juga udah tip-tip trik apa yang pernah saya lakukan, dan beberapa yang sudah saya panen juga ada yang sering diambil sama teman-teman dari media sosial juga. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat. Kita lihat ya yang sudah saya teguk, terus nanti ini kita lihat prosesnya seperti apa. Teman-teman, untuk pengambilan gambar cuman sendiri ya. Seperti ini sudah saya lakukan berapa teguk. Ini tip pemilihan bahannya ya, cabang, dua cabang. Jadi saya pemilihan cangkoknya saya pepetkan ke atas, bisa keluar akar di cabang-cabang atas. Variatif ya untuk teman-teman, penekuannya bebas karena ini kita berkarya tanpa batas ya. Seperti ini malah saya naikkan seperti ini. Oke, kita langsung ya mau bongkar. Kita lihat nanti seperti apa untuk bahan ini. Satu lagi yang itu saya rundukkan ke bawah. Langsung saja ke bahannya. Nanti soalnya waktunya lumayan agak lama, ini perlu proses untuk pemelintiran terus pembongkaran. Kita agak sedikit jauh ya, nanti kita mendekat kalau sudah saya bongkar. Sedikit minta maaf teman-teman, cuman sendiri nih untuk pengambilan gambar. Oke, langsung kita lihat ya, kita bongkar nanti seperti apa. Ini dinding ground longnya 50 kali 50 saya lingkar bulatkan. Kalau yang ground di bawah ini tinggi 30, terus lingkarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 meter 20 ya. Yang di bawah. Ini yang dinding ground di atas.
Kayak gini bisa dimanfaatkan lagi ya teman-teman, untuk pengikat tali cangkok ataupun yang lainnya. Nah, untuk ini dindingnya nanti kita bisa pasang lagi, bisa kita pakai ulang lagi buat nanem untuk nanti program akar bahan bonsai ekspos akar niagari. Untuk bahan bonsai yang lain juga bisa, tapi saya sering pakai waru ya, waru karena cepat untuk perkembangannya. Ini sekitar 3 bulan yang lalu saya nanam dari sekian, sudah mulai ada pengangkatan dan saya lakukan untuk perawatan sekali, pemupukan pakai NPK Mutiara. Nah ini bisa dipakai lagi ya, kita ikat nanti kita bisa pasang lagi. Langsung saja, ini saya mau pas dulu. Ya saya kasih kresek untuk nanti tanahnya biar tidak langsung turun ke tanah, campur tanah, nanti bisa dipakai lagi, kita campur pupuk kandang, kita oplos. Saya kasih alas karung kresek ya. Yang mau bikin untuk on the rock juga bisa seperti ini prosesnya. Jadi kalau nanti kita bikin on the rock, kita cari batu yang sesuai, kita taruh di dalam sini ya. Kita gerakkan akarnya ke kanan ke kiri mengikuti selera batu lubangnya nanti bagaimana. Terus kita ikat yang kuat erat sama batunya, kita pasang lagi dinding ground yang tadi kita pasang lagi. Bisa jadi untuk nanti on the rock juga ya. Oke, sepertinya sudah cukup untuk pembongkarannya. Dan saya ikan dulu untuk ini. Sayang ya, medianya ini bagus medianya. Nanti dulu teman-teman ngambil selang air ada di sini, di sebelah sini. Nah, ambil dulu buat penyemprotan.
Maaf, belum saya persiapkan, lupa. Saya pasang dulu ini untuk selang airnya. Oke, agak sedikit mendekat ya untuk kita lihat bahannya. Oke, kita nanti mau memaksimalkan akar-akar yang besar ya. Kita buang akar yang kecil karena ini akan mengganggu ya untuk pembesaran akar-akar yang ingin kita dominankan. Semuanya kita buang akar kecil karena ini sudah tidak bisa maksimal untuk pembesaran. Karena apa? Akar dominan yang full dari nutrisi nanti akar yang besar ya. Karena akar yang besar tentunya dia sudah turun ke tanah ya. Saya mau buang dulu seluruh akarnya yang masih kecil serabut. Kalau kita pengen mau membesarkan untuk akar-akar yang kecil ini bisa. Nah, kita biarkan akar-akar yang kecil seperti ini, kita bisa press akar yang besar, kita potong di bawah. Nah, beberapa, seandainya seperti ini ya, tetap kita lakukan pemeruningan, pengurangan daun di atas, kita sisakan pucuk, kita potong akar-akar yang dominan, terus kita kembalikan lagi dinding groundnya, terus kita kasih pemancang yang kuat, jangan sampai roboh. Nah, nanti bisa akar yang serabut kecil-kecil ini untuk mengangkat pembesaran bisa. Tapi itu juga memakan waktu lumayan singkat ya, tapi hasilnya akan lebih maksimal. Saya pernah mencoba satu bahan tapi lumayan untuk waktunya super super sekali, lama sekali ya. Bentar lagi kayaknya udah mau bersih ya untuk akar di atas. Kita nanti saya mau melakukan tekuk ya, tekuk atau pelintir nanti kita lihat nanti dengan kondisi bahan seperti ini bagusnya seperti apa, karena saya sendiri tidak bisa menentukan ya, kita mengikuti saja untuk alamnya seperti apa. Untuk membuat bonsai sendiri kita tinggal menyempurnakan ya, alam nanti yang menentukan. Yang bersih ya, seluruh ya, karena ini cuma akan mengganggu ya untuk pembesaran akar yang serabut. Kira-kira sekian nanti paling, yang bawah tidak saya buang untuk akar serabutnya, biar untuk menunjang membantu cari asupan nutrisi.
Oke, sepertinya cukup ya untuk saya membersihkan akar serabut. Untuk langkah berikutnya saya akan lakukan sedikit untuk mencuci daripada akar yang sudah saya bersihkan yang di atas. Kenapa? Ada alasannya ya, untuk saya pribadi ini ada sedikit trik juga, teknik juga, karena ini mempengaruhi nanti seandainya ada akar-akar yang kita tekuk ataupun kita pelintir ada yang pecah, nanti aman ya, kotoran tidak masuk ke akar yang pecah ataupun yang patah, akar yang tulangnya patah. Jadi kotoran tidak masuk, nanti mengakibatkan jamur dan menghambat untuk pertumbuhan penutupan pada kambium yang mau jalan. Oke, cukup. Saya mau untuk melakukan sedikit pencucian dulu. Mau nyalakan air dulu ya teman-teman. Ini saya mau nyalakan air kecil saja. Kalau kayak gini jangan pakai sikat kawat ya teman-teman. Saya sarankan boleh pakai sikat tapi yang lembut, pakai sikat gigi ataupun sikat di toko bonsai banyak yang khusus. Sikatnya yang halus karena ini akar muda, gampang terkelupas ya. Akarnya maaf, untuk sikatnya seperti ini ya. Yang halus saja, jangan pakai sikat besi. Karena ini akar masih muda. Ini waru Taiwan ya. Maaf belum saya sebutkan ID-nya. Dari pertama saya beli bahannya ini Taiwan. Tapi apapun jenisnya sebenarnya sama ya semuanya. Tidak masalah itu mau jenis bahan bonsai waru ataupun bahan bonsai ID apapun, yang penting kita berkarya, kita bikin maksimal, semuanya pasti endingnya akan bagus ya. Apapun bahannya ya. Tidak formal, tidak ekspos akar, tidak niagari, ataupun untuk bonsai gayanya banyak sekali. Semuanya sama. Sebenarnya semuanya tidak ada yang mudah ya. Karena semuanya ada aturan dan pakemnya dan tahapannya harus tepat. Oke, selesai. Oke, kali ini saya mau lakukan untuk mencoba. Ini nanti bagaimana? Saya juga belum tahu untuk peliuannya, terus menggerakkan, terus nanti ditekuk atau bagaimana ya. Saya mau coba. Saya matikan dulu untuk airnya. Kita lihat dari sebelah sini. Oke, kita sedikit geser ya. Sambil merokok, kita lihat nanti saya mau ikat beberapa akar, menggabungkan menjadi satu dulu, tapi jangan tidak terlalu rapat ya, karena nanti kalau kita ikat terlalu rapat begini ada pembesaran akar, dia
akan jadi satu. Kita agak renggangkan sedikit begini, nanti bagaimana bagusnya teman-teman bisa berkarya nanti untuk masalah-masalah seperti ini. Nanti bisa juga tergantung selera, bisa kita rapatkan, bisa kita renggangkan. Kalau seandainya kita renggangkan, nanti pas pembesaran akar sudah jadi rapat ya. Kalau kita rapatkan sekalian gini, nanti pas pembesaran akar kanan kiri jadinya gabung jadi satu ya. Walaupun tidak gabung, tapi nanti untuk pembesarannya tidak bisa cepat. Nah, kalau kita renggangkan gini, nanti besar kanan kiri dia mau membesar, jadi lebih besar lagi untuk batang akar ini. Karena ini akar dijadikan untuk batangnya. Oke, saya mau mencoba untuk melakukan pengikatan ya. Saya sederhana pakai rapiah. Salah ini dekatnya di sini. Saya talinya mati biasa. Oke, saya mau mencoba nanti untuk menggerakkan ini. Mungkin ada perubahan penali ya nanti, pengikat akar-akar yang saya mau gerakkan kemana-kemana, nanti saya setting ulang setelah ini saya gerakkan. Di sini nanti akan gerak ke kanan ya. Oke, saya akan naikkan sedikit untuk kameranya. Minta maaf teman-teman, ini sendiri di kebun, tidak ada yang membantu. Oke, ini caranya begini ya, intinya ini saya gerakkan ke sini dulu.
Oke, pas ya ini nanti. Kita turunkan sedikit. Ya, akan saya kasih 2 pemancang ya, kanan kiri, untuk menahan nanti agar dia tidak naik ke atas ya. Yang dalam ini pemancangnya karena untuk menahan nanti. Saya akan cari kayu dulu teman-teman. Kayu pendek. Oh, ini udah dapat. Maaf, tidak saya sediakan untuk sebelumnya alatnya. Nah, ini udah dapat. Saya akan lakukan pengikatan dulu. Pengikatnya yang kuat ya, jangan sampai lepas. Nah, ini sementara seandainya sudah terlihat subur, kita bisa ya, kita pengangkatan.
Kita menyesuaikan nanti untuk pengikatnya ini kapan kita lepas. Saya nanti mau ambil lagi videonya nanti untuk terusan mengerjakan bahan ini. Saya akan selalu update hasilnya seperti apa untuk teman-teman. Nah, hati-hati ya, sebelum kita melakukan penekuan ke atas, alangkah baiknya kita jaga untuk akar ini biar tidak rusak. Saya kasih bekas taktaan, saya masukkan ke sini. Kira-kira seperti ini ya, cukup ya. Pas banget cabang-cabangnya di atas ke bawah. Oke, saya akan lakukan untuk nanti ini saya ikat sini. Kita puntir sedikit ya. Gerakan awas karpetnya di bawah. Oke, ini berarti tinggal pemanjang satu sudah saya persiapkan di belakang tadi sini. Iya, Pak. Berarti pengikatnya sini ya. Tapaskan sekalian, kita lepas lagi. Yang kuat mancangnya ini. Oke, lumayan teman-teman sendiri. Oke, saya akan lakukan. Saya persiapkan talinya dulu. Ada temennya enak jahitnya sendiri. Oke, tinggal lakukan pengikatan. Nanti mungkin ada pergerakan menggerakkan akar di bawah di sini akan saya tarik keluar sedikit karena dimensinya terlalu kecil besar di atas. Nanti kita juga tunggu nanti untuk perkembangannya bahan ini juga ya. Seperti apa? Kita lihat nanti kita bisa proses lagi. Gunting, gunting, gunting. Sederhana ya saya alatnya. Ntar saya akan kasih penahan di sini biar tidak naik ke atas untuk rapiahnya nanti. Oke, nah, akan saya ikatkan.
biasanya akan naik ke atas ya nanti kalau kena hujan licin bambunya, kita bikin, gergaji begini biar nanti tidak naik ke atas rapiahnya, untuk rapiahnya. Oke, saya rasa cukup, nanti ini akan saya tarik ke sini sedikit ini pergerakannya. Oke, sip. Turun dikit lagi ya. Ya cukup ini. Oke, sip teman-teman. Jadi untuk pemilihan bahannya ya teman-teman, kita sekalian ya cabang ini agak terlalu tinggi ini, kurang naik sedikit pemberian kokopitnya. Mungkin pas pertama cangkok pengupasannya kurang naik sedikit ya. Oke, cukup sepertinya, tinggal menggerakkan sedikit untuk di atas ini. Jadi harus dari sini masih sejajar, kan saya gerakkan ke sini sedikit. Oke. Ya, sip. Ini sedikit. Oke, ini sudah pas, coba akan saya keluarkan saja akarnya sini. Dari sini juga bagus ya. Sini ya, saya ikat dulu. Ini terusannya ini. Saya ikat. Tidak terlalu kencang ya, saya tidak akan terlalu rapat. Nanti kalau sudah pembesaran, sudah rapat sendiri ya. Oke. Saya akan coba gerakkan akar di bawah. Ini saya ikat saja. Masih ini lebih bagus. Up. Tidak saya ikat rapat juga, cuman saya standarkan biar ada gerakan akarnya naik sedikit ke atas, ini tadi turun. Oke, kita coba lihat dari dekat untuk ini ya. Nah, ini kita lihat dikit, ini saya gerakkan naik ke atas ini.
Oke, saya gerakkan saja. Sedikit kenceng, teman-teman. Oh, lah, masih renggang. Ganti tali. Oke, 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 oke. Sip. Ya, cukup. Ada satu lagi teknik cara ini nanti biar nutrisi tidak terganggu oleh jalannya suatu anatomi tumbuhan di alam juga ya, karena kita membuat bahan bonsai tentunya mengikuti anatomi di alam. Ini pohonnya paling ujungnya turun ke bawah semua. Kita lihat agak sedikit dari map dari jauh. Dari Oke teman-teman, ini dari pertama kali saya tanam usia 3 bulan ya. Pertama kali tanam budidaya turun cangkok ada di video saya teman-teman, nanti bisa dilihat. Kalau enggak 3 bulan 4 bulan nanti saya lampirkan videonya, deskripsinya, atau di akhir video atau di bawah deskripsi nanti saya lampirkan linknya, atau teman-teman bisa komen-komen untuk di bawah deskripsi atau lewat WA. Saya juga sama-sama belajar. Untuk WA saya nanti ada di pembukaan video di video saya sebelumnya di channel Bonsai Gembong. Oke, kita sama-sama belajar ya ini ya, karena kita sebagai pembuat dan petani. Ini langsung untuk mengantisipasi biar akarnya ini nanti jalannya nutrisi ini naik turunnya enak. Nah, kita naikkan ya ke atas seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini kita naikkan ke atas. Kita ikat sama pemancangnya, enggak apa-apa. Tapi pengontrolan perlu ya. Karena kalau pengikatnya terlalu erat, nanti batangnya biasa ya, seperti kita lilit kawat bikin gerak dasar bonsai, bisa luka, terus mengakibatkan nanti mengganggu juga untuk nutrisi naik turun. Saya akan naikkan semua. Untuk paling ujung pakai pengikat Arabia. Bagaimana tekniknya untuk menaikkan supaya ini seperti ini ya, kita pinter-pinternya kita ya, bagaimana ya. Nah, saya ikat sama sini saja agak sedikit atas. Yang penting ada memaksimalkan untuk cabangnya naik ya. Jangan lakukan seleksi cabang dulu ya. Karena apa? Nanti kalau ada seleksi cabang mengganggu untuk pertumbuhan di bawah ya. Maksimalkan pertumbuhan di bawah. Karena kalau kita potong tentunya bekas potongan pengennya menutup luka dulu. Kalau atas sudah menutup luka baru luka-luka di bawah dia bekerja. Karena apa? Bekas potongan kalau belum menutup terus di bawah ada luka, duluan di atas yang menutup. Karena untuk pembentukan akar ataupun program akar bahan bonsai yang lainnya sama. Akar
pembentukan akar dari daun ya, bisa dipraktekkan untuk teman-teman dengan proses pembuktian cangkok ya, cara mencangkok. Mencangkok bahan bonsai itu kalau daunnya kita pruning habis, kita sisakan yang paling ujung, kita cangkok, akarnya keluarnya lama. Tapi ya kalau yang los daunnya banyak, subur, kita cangkok di bawah tanpa pengurangan daun di atas, akan cepat untuk keluar akarnya. Bisa dipraktekkan ya untuk teman-teman. Saya juga sering praktek untuk hal-hal sepele seperti itu, tetapi kadang untuk teman-teman tidak diperhatikan ya. Jadi untuk proses akar di bawah, program akar entah itu formal ataupun gaya neagari ataupun yang lain, kalau program akar bawah atas masih los, kecuali ada daun yang rusak berlubang, kita buang saja tidak lama lah, akan lebih maksimal cepat untuk pembentukan di bawah. Karena apa? Daun berlubang seperti ini dia asupan nutrisi naik ke atas, mau cepat mentok di ujung daun turun terganggu oleh lubang. Jadi ya gini baru belok, terus atas ada lubang lagi, belok, turun, balik turunnya belok lagi, ada lubang lagi, belok lagi baru turun. Lain halnya yang seperti yang utuh seperti ini, dia akan cepat larinya ke ujung daun, terus turunnya nutrisi balik ke bawah akan cepat. Ini sekedar saya juga belajar dari teman, saya sampaikan juga untuk ke teman-teman yang lain. Saya terus masih proses belajar, karena saya sendiri yang di pot belum ada ya untuk bonsai. Karena saya baru belajar tanam semenjak pandemi ini, mulai awal pandemi sampai sekarang. Kita naikkan ini semua ya, usahakan. Kalau bisa cari celah yang kosong ya, jangan menumpuk. Ini cukup ya untuk bahan ini, untuk daun ini, maaf, untuk daun ke atas ini saya rasa cukup untuk kasih asupan nutrisi di bawah. Kita lihat dari dekat ya. Oke, nah, seperti ini. Ini ada yang sedikit kurang naik akarnya. Akan saya naikkan sedikit. Ya, cukup ya. Oke, gunting, 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 gunting. Bisa dirubah-rubah ya teman-teman, untuk akarnya enaknya bagaimana kita menyesuaikan. Juga sedikit kurang kencang nampaknya ikatnya, karena ada yang digerakkan jadi ubah ya posisinya.
cukup. Naikkan ke atas. Oke, teman-teman, sudah selesai ini saya kerjakan. Kita untuk penanganan akhir ini ya sangat perlu sekali, ini sangat penting sekali untuk teman-teman perlu diperhatikan. Kita lihat dulu untuk sekeliling ya dari atas. Ini dari samping gini. Kita lihat gerakannya. Oke. Akan saya sedikit turunkan, teman-teman. Siap, cukup. Tadi saya turunkan, ini juga saya turunkan. Sip. Turun. Oke. Untuk langkah terakhir, jangan lupa ya, untuk pemberian pupuk bisa dilakukan pakai dekastar akan lebih bagus, tapi biayanya agak sedikit mahal. Ya, kalau NPK juga enggak apa-apa, tapi di pinggir saja. Kalau bisa cair enggak apa-apa. Jangan yang utuh ya. Kita carikan mutiara, Bu, mutiara. Saya sederhana, karena untuk bahan sewaru tentunya sangat cepat untuk perkembangan. Nih, sudah selesai. Jangan takut seperti gini patah tulangnya di tengah, enggak apa-apa. Saya sudah praktekkan beberapa kali. Aman ya, yang penting tidak putus kambiumnya. Saya memakai pupuk kandang yang sudah saya aplikasi dengan sekam. Cara bikinnya bagaimana? Nanti bisa teman-teman dilihat di bawah deskripsi ataupun di akhir video, nanti saya lampirkan, teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi. Saya kasih di paling pinggir untuk pakai pupuk kandangnya. Kalau bagus ya jelas ya pakai dekastar. Aman, dekastar mau dikasih sekian juga aman, karena dekastar pupuk bertahap ya. Dia pecah, mencair setelah kena panas. Kalau NPK Mutiara, hati-hati penyiraman harus full, karena panas, tergantung juga NPK-nya mau pakai dosis yang berapa. Kalau yang standar itu 16-16 bisa dikasih kira-kira segini, taruh pinggir, kita timbun, tapi penyiraman harus rutin, harus minimal 1 minggu full disiram setiap sore. Kalau terlalu banyak nanti bisa drop tanaman. Kalau lebih aman lagi jangan cair ya. Oke, setelah saya kasih pupuk ini, saya lakukan penimbunan pakai full pasir ladu kali. Nanti tinggal lakukan penyiraman. Oke teman-teman, ada Master Nurdin itu yang punya channel Sah Bonsai. Nyilih selang Mas. Saya timbun pakai ora sarane iki. Sarane ditekuke bener urung. Ada teman saya Mas Nurdin yang mengajak saya beliau orang lama ya teman-teman, di Sukoharjo. Sebenarnya orang Wonogiri tapi orangnya ngengkel.
ikutnya di Sukoharjo. Dia orang lama yang mengajak saya untuk di perbonsaian. Dia sudah berkecimpung di perbonsaian sekitar ada berapa tahun Mas Nurdin? 6 tahun. Ini yang punya channel Sabonsai, teman. Nah, ini dia yang mengajak saya, yang saya belajar sama beliau. Teman-teman bisa dukung untuk Mas channelnya Sah yang punya channel Sah Bonsai. Oke, sudah selesai teman-teman. Nanti tinggal melakukan penyiraman. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Ini tinggal lakukan penyiraman. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita lihat dari sebelah sini. Kita biarkan dulu, nanti lihat perkembangannya. Saya akan selalu update untuk bahan ini. Dari kami di channel Bonsai Gembong, di Bonsai Gembong. Haus ya teman-teman, belum minum dari pertama tadi pengerjaan. Benar deket sih di belakang di situ, di rumah, belakang rumah ini. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.